Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel yang membahas perjalanan panjang sejarah Indonesia. Pada video kali ini, kita akan menyelami masa penjajahan Inggris di Indonesia, yang terjadi antara tahun 1811 hingga 1816. Meskipun singkat, masa ini penuh dengan peristiwa penting yang membawa perubahan besar bagi Nusantara. Mari kita mulai. Pada awal abad ke-19, Eropa dilanda perang yang melibatkan hampir semua kekuatan besar, termasuk Inggris dan Prancis. Belanda, yang saat itu berada di bawah kendali Prancis karena pengaruh Napoleon, terpaksa melepaskan beberapa koloninya, termasuk wilayah-wilayah di Hindia Timur. Ini memberi peluang bagi Inggris untuk mengambil alih kekuasaan di wilayah strategis ini. Pada Agustus 1811, armada Inggris yang dipimpin oleh Lord Minto menyerang Pulau Jawa, yang saat itu merupakan pusat kekuasaan Belanda di Hindia Timur. Pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Sunda Kelapa, ini berlangsung sengit, namun akhirnya pasukan Inggris berhasil memukul mundur Belanda dan merebut Batavia, ibu kota Hindia Belanda. Setelah kemenangan ini, Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal di Jawa. Raffles adalah seorang administrator sekaligus peneliti yang sangat tertarik dengan sejarah dan budaya lokal. Dalam kepemimpinannya, ia berusaha melakukan berbagai reformasi yang tidak hanya mempengaruhi tatanan pemerintahan, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat. Salah satu langkah pertama Raffles adalah menghapus sistem tanam paksa yang diberlakukan Belanda. Sistem ini sebelumnya memaksa petani untuk menanam komoditas tertentu yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Raffles melihat sistem ini sebagai bentuk penindasan yang harus diakhiri. Tidak hanya itu, Raffles juga dikenal karena minatnya yang besar terhadap sejarah dan budaya Jawa. Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah upaya pelestarian Candi Borobudur yang saat itu terkubur oleh abu vulkanik dan tertutup vegetasi. Raffles menginstruksikan untuk membersihkan dan mendokumentasikan candi ini, yang kini menjadi salah satu warisan dunia yang paling berharga. Dalam bukunya yang terkenal, The History of Java, Raffles menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa, mulai dari adat istiadat hingga flora dan fauna lokal. Buku ini menjadi salah satu karya referensi penting yang memperkenalkan kekayaan budaya Jawa kepada dunia barat. Namun, pemerintahan Raffles juga tidak luput dari tantangan. Salah satu peristiwa penting adalah konflik dengan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono II. Sultan yang merasa terancam oleh kebijakan-kebijakan Raffles, akhirnya terlibat dalam perlawanan yang cukup serius. Konflik ini akhirnya berakhir dengan penggulingan Sultan Hamengkubuwono II dan pengangkatan putranya sebagai Sultan yang baru, namun dengan pengaruh Inggris yang lebih kuat dalam pemerintahan kesultanan. Perubahan kekuasaan ini menandai intervensi Inggris yang signifikan dalam urusan internal kerajaan-kerajaan lokal di Jawa. Meskipun kontroversial, langkah ini dianggap Raffles sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah yang dikuasainya. Di sisi lain, Raffles juga mendorong perdagangan bebas di Jawa, yang sebelumnya dikontrol ketat oleh Belanda melalui monopoli. Ia percaya bahwa perdagangan yang lebih bebas akan membawa kemakmuran bagi wilayah tersebut dan meningkatkan pendapatan kolonial. Namun, kebijakan ini juga mendapat kritik karena lebih menguntungkan pihak Inggris daripada rakyat lokal. Selama masa penjajahan Inggris, Batavia mulai berkembang menjadi kota yang lebih modern dengan infrastruktur yang lebih baik. Jalan-jalan baru dibangun, dan sistem administrasi diperbarui untuk lebih efisien. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat juga penderitaan rakyat yang harus menanggung beban pajak yang tinggi dan ketidakadilan sosial. Pada tahun 1815, Perang Napoleon berakhir dengan kekalahan Prancis. Dalam perjanjian yang mengakhiri perang ini, Inggris setuju untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang telah direbut dari Belanda, termasuk Indonesia. Pada tahun 1816, kekuasaan di Hindia Timur resmi diserahkan kembali kepada Belanda, menandai berakhirnya masa penjajahan Inggris di Indonesia. Meskipun hanya berlangsung selama 5 tahun, masa penjajahan Inggris meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Reformasi yang dilakukan Raffles, meskipun singkat, membuka jalan bagi perubahan-perubahan lebih lanjut di masa depan. Warisan terbesar yang mungkin bisa kita kenang dari masa ini adalah usaha pelestarian Candi Borobudur dan pengenalan budaya Jawa kepada dunia internasional. Ini menjadi salah satu bukti bahwa meskipun masa penjajahan seringkali dikaitkan dengan penderitaan,
ada juga elemen positif yang bisa kita ambil sebagai pelajaran sejarah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda tertarik dengan sejarah Indonesia, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sobat Sejarah.